Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7:50, kita akan segera mulai saja ya. Nanti takutnya materinya nggak selesai ya. Oke, baik. Nanti yang tidak mengikuti lewat Zoom nanti Bapak akan share videonya di YouTube, kemudian nanti bisa dilihat di YouTube seperti itu. Oke, baik. Bapak ucapkan selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Namo Buddhaya. Oke, mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dijauhkan dari segala penyakit ya. Kemudian kita tetap jaga protokol kesehatan ya, karena seperti kita ketahui bahwa untuk kasus COVID Omicron ini semakin meningkat, sepertinya katanya seperti itu ya. Maka kita harus ikuti anjuran pemerintah kita agar selalu jaga protokol kesehatan. Oke. Baik, untuk hari ini Bapak adakan lewat Zoom ya, karena memang Bapak juga ingin melihat ya kalian, karena kalau seperti ini kan bisa tatap muka. Jadi ya ibaratnya sudah rasa kangen nih ya melihat kalian gitu kan. Yang laki-laki ganteng-ganteng, tampan-tampan, yang perempuan cantik-cantik gitu ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya berdana ya, walaupun memang sebenarnya ini sudah dipelajari di bab 5, tapi di bab 6 ini ditekankan lagi ya tentang indahnya berdana ya. Nah, di sini Bapak akan share screen. Apakah kelihatan di layar HP kalian? Kelihatan cuma setengah. Kelihatan setengah ya? Kelihatan kok. Cuma setengah nggak kelihatan. Ya, setengah. Oke, nanti Bapak akan rubah dulu ya. Kok cuma setengah ya? Oke, Bapak akan coba lagi. Nah, kalau sekarang Masih. nah, tapi Masih, intinya Pak. sudah kelihatan ya di perangkat kalian ya. Di HP kalian sudah Ya. kelihatan ya. Oke, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, yang terpenting sudah kelihatan ya. Nah, di sini di bab 6 ini membahas tentang indahnya berdana ya. Kemarin kan di bab 5 sudah kita pelajari bahwa apa itu pengertian berdana. Pak, halaman berapa, Pak? Oh ya, halaman 139 ya. Nih. Halaman 139. Sudah kelihatan ya 139 ya? Sudah kelihatan, sudah ada ya nih. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi di bab 6 ini hanya menambahkan materi dari bab 5, yaitu tentang kemarin adalah tentang berdana ya, bahwa pengertian berdana adalah memberikan sesuatu kepada orang lain ya tanpa mengharapkan imbalan ya. Kemudian ada juga yang memberikan sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas ya. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan juga bahwa macam-macam dananya, kemudian kapan kita melaksanakan dana ya. Terus dana yang biar berkah bagi semua ini, dana yang bagaimana yang kita berikan, nah, seperti itu. Jadi kemarin sudah kita pelajari, namun di pertemuan hari ini kita akan memperdalam lagi ya. Nah, indahnya berdana, ya, tentunya ketika kita sudah melihat kemarin bahwa pengertian dana, terus manfaat berdana, ya. Nah, tentunya dana ini sangat indah ya. Karena apa? Karena bisa
membantu orang lain itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Kalau kita ada bahagia, ya pasti hidup ini akan terasa indah. Kan ada lagunya, lagu Sungguh Indah, ya. Sungguh indah bila hidup saling memberi. Nah, itu kan jadi saling memberi, ya, saling mencinta, itu akan terasa indah nanti hidupnya, ya. Dan mudah-mudahan nanti di kehidupan yang sekarang kalian sedang ya jalankan di kehidupan di masyarakat atau kehidupan di sekolah, kalian bisa mengamalkan atau menjalankan berdana ini agar hidup kalian juga akan terasa indah seperti itu, ya. Nah, Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi Namo Buddhaya. Ya, Selamat selamat pagi, Pak bergabung Namo ya. Buddhaya, Pak. Ya, yang baru bergabung, Bapak ucapkan selamat bergabung. Silakan untuk melihat bukunya di halaman 139 ya anak-anak ya yang baru bergabung ya. Jadi pelajaran 6. Oke, kita lanjut lagi ya. Indahnya berdana dan Bapak harapkan ya kalian bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kan banyak sekali contoh-contoh berdana, bisa berdana materi, tenaga, ya, kemudian kebenaran, terus memaafkan, itu juga termasuk berdana. Nah, baik kita akan bahas, mungkin di bab ini Bapak akan membahas sampai bab ini selesai, yaitu dari kegiatan belajar 21 mungkin sampai kegiatan belajar 24 ya. Kita borong hari ini ya. Mudah-mudahan waktunya cukup 45 menit ini ya. Nah, kita langsung masuk ke kegiatan belajar 21. Di sini ada dana materi ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari dana materi itu ya. Namun di sini diceritakan yang dilakukan dana materi pada masa pada saat Sang Buddha ya. Jadi pada masa Sang Buddha dulu ya, di kehidupan Sang Buddha ya, contoh-contoh dana yang dilakukan kepada Sang Buddha di sini ya. Nah, di sini ada cerita ya. Itu cerita dana materi ya. Namun di sini Bapak tidak akan menceritakan secara detail, tapi hanya inti saja ya. Jadi di sini pada masa Sang Buddha ya, contoh dana materi adalah ada seorang wanita ya yang tinggal di sebuah desa, namanya itu Sujata. Ya. Sujata tinggal di sebuah desa ya yang dekat dengan tempat Sang Buddha bertapa. Nah, waktu itu Sang Buddha belum mencapai penerangan sempurna ya, belum menjadi Sang Buddha, tapi masih bertapa Siddhartha. Ya, masih bertapa Siddhartha. Kemudian Sujata ini sering berdoa di bawah sebuah pohon yang besar. Ya. Sering berdoa di sebuah pohon yang besar karena ingin mempunyai seorang anak. Karena sudah lama menikah tetapi tidak kunjung mempunyai seorang anak. Maka dari itu sering berdoa di sebuah pohon besar untuk meminta dikaruniai anak kepada dewa pohon. Karena masih mempercayai dewa pohon. Karena belum ada Sang Buddha. Karena masih menjadi waktu itu belum mencapai kebuddhaan. Ya, belum mencapai penerangan sempurna. Nah, suatu ketika pertapa Siddhartha duduk di bawah pohon ya di mana di tempat Sujata ini sering berdoa. Nah, dianggap sama Sujata ini Pangeran Siddhartha ini adalah dewa pohon yang menampakkan dirinya. Ya. Jadi dikiranya itu adalah dewa pohon, ternyata itu Pangeran Siddhartha. Dan kemudian Sujata ini memberikan dana makanan yaitu nasi dan susu. Nah, inilah karena dikiranya Siddhartha ini merupakan dewa pohon yang menampakkan diri. Nah, Sujata sangat bergembira karena doanya untuk mempunyai seorang anak terkabul ya. Nah,
itu merupakan dana yang dipersembahkan oleh Sujata kepada Pangeran Siddhartha karena rasa sukacita atau rasa penuh bahagia. Itu adalah dana materi yang pertama, itu contohnya. Itu Sujata memberikan nasi dan susu untuk Pertapa Siddhartha. Nah, itu satu contoh dana materi yang dilakukan oleh Sujata. Terus kemudian di cerita yang kedua di sini, pada saat Pangeran Siddhartha itu membersihkan diri di Sungai Neranjara, kemudian Pertapa Siddhartha kemudian bermeditasi di bawah pohon sala. Nah, setelah meditasi di bawah pohon sala, ada seorang yang bernama Sotia, yaitu memberikan 8 ikat rumput untuk dijadikan alas tempat bermeditasi. Nah, itu cerita singkatnya seperti itu. Jadi Sotia ini memberikan 8 ikat rumput untuk dijadikan alas tempat Pangeran Siddhartha bermeditasi. Nah, ini merupakan contoh dana materi yang dilaksanakan oleh Sujata dan Sotia pada masa dulu, ya, itu. Nah, ini adalah 2 contoh saja, ya, yang bisa kita ikuti, kita contoh. Sebenarnya banyak dana-dana yang dilakukan, tapi ya hanya 2 saja yang dicontohkan, ya. Nah, maka dari itu tentunya kita harus bisa mencontoh daripada Sujata, ya. Kita bisa memberikan dana materi kepada orang lain. Walaupun sekarang Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha sudah parinibbana, tapi kita bisa melakukan perbuatan baik tersebut kepada orang lain, ya, nggak hanya harus kepada Sang Buddha, tidak, ya, tetapi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini merupakan pembelajaran di kegiatan belajar 21 itu dana materi. Karena yang dibahas di bab 6 ini adalah kurang lebih sama dari bab sebelumnya. Namun di sini dilampirkan cerita-cerita pada masa Sang Buddha dulu, ya. Oke, lanjut kita masuk kegiatan belajar 22, ya. Nah, yaitu di halaman 146, ya. Di sini kegiatan belajar 22 yaitu dana kehidupan. Nah, dana kehidupan ini juga kemarin sudah dibahas di materi sebelumnya, ya. Nah, jadi di bab ini hanya mengulas saja. Karena apa? Karena nanti di tanggal 7 kalian sudah penilaian tengah semester, ya. Ingat, dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari kalian sudah penilaian tengah semester, ya. Nah, maka dari sampai itu kegiatan berapa? Iya, Pak. Iya, kenapa? Ini Pak, sampai kegiatan mana? Ya, nanti untuk kisi-kisinya Bapak akan sampaikan minggu depan, ya. Karena minggu depan itu masih ada kita 1 pertemuan lagi, masih bisa untuk memberikan materinya sampai mana yang harus dipelajari. Oke, ya. Nah, maka dari itu hari ini Bapak akan bahas bab 6 sampai selesai, ya. Biasanya kan 1 kegiatan belajar 1 pertemuan, tapi sekarang kita akan borong semua, ya. Mohon untuk tidak mengotori layar, ya, membuat titik-titik ini. Ya, bukan saya Pak itu. Oke, ya, terima kasih. Nah, di sini yang kedua dana kehidupan. Nah, dana kehidupan ini, ya, cerita singkatnya adalah pada suatu hari ada beberapa gerombolan orang, ya, rombongan orang, ya, dengan membawa kambing dan bertemu dengan Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha. Ternyata setelah ditanya, ya, bahwa sama Pangeran Siddhartha ini bahwa kambing-kambing ini akan dibawa kemana? Ternyata
akan dipersembahkan ke raja untuk dijadikan korban dalam rangka ada upacara kerajaan ya. Nah, ini akan dijadikan korban nih kambing-kambing atau domba ini. Ya. Nah, kemudian singkat cerita kemudian Pangeran Siddhartha ini bertemu dengan raja. Intinya adalah menasihati raja bahwa jika mengorbankan makhluk lain untuk kesenangannya, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi mengorbankan makhluk lain ya untuk pesta, ya kemudian untuk upacara itu tidak baik karena itu termasuk pembunuhan. Nah, singkat cerita setelah Pangeran Siddhartha bertemu dengan raja tersebut, maka akhirnya domba-domba tersebut dan atau kambing-kambing tersebut tidak jadi untuk dijadikan korban ya untuk upacara. Nah, otomatis yang tadinya hewan kambing dan domba ini akan dibunuh, disembelih ya. Otomatis ini tidak akan terjadi karena sudah dinasihati oleh Pertapa Siddhartha. Nah, ini yang dinamakan menyelamatkan kehidupan. Ini termasuk dana kehidupan karena menolong makhluk lain untuk tidak terbunuh. Nah, inilah salah satu contoh yang dilakukan Pangeran Siddhartha yaitu tentang dana kehidupan. Jadi membiarkan makhluk lain untuk tetap hidup. Nah, yang sering sampai kita hari ini laksanakan adalah biasanya ada function. Function itu melepaskan hewan atau satwa ke alamnya. Mungkin kalian pernah lihat di sekitaran Sungai Cisadane ada yang function atau melepaskan ikan lele. Atau ada yang function melepaskan burung apa itu yang kecil-kecil. Nah, itu. Kemudian di wihara siapa tadi? Wihara Ryuga ya? Ya. Ya, itu. Terus kemudian ada lagi yang biasanya function burung dara. Terus pokoknya hewan-hewan yang seperti itu ya. Nah, ini untuk melepaskan satwa itu kepada habitatnya. Untuk membiarkan hewan tersebut tetap hidup di alam bebas yang tidak kalau burungnya di dalam sangkar terus kan otomatis pastilah contoh kayak kita selalu dalam rumah kan pasti jenuh. Begitu juga dengan hewan. Ketika burung ada di kandang terus pasti kan jenuh ya. Kemudian kalau lele kalau nggak dilepaskan malah bisa terbunuh dijadikan pecel lele sama pedagang. Nah, maka dari itu ini erat kaitannya dengan contoh yang sekarang dilakukan adalah dana kehidupan ini bisa function ya. Ada yang menyebutnya seperti itu dalam agama Buddha ya. Nah, terus ada juga contoh lainnya yaitu adalah dengan cara donor darah. Nah, donor darah ini termasuk dana kehidupan karena menolong orang lain untuk tetap supaya tetap hidup dan supaya tetap hidup sehat seperti itu ya. Donor darah, kemudian donor anggota tubuh yang lainnya atau mungkin donor mata. Ya. Ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan makhluk hidup termasuk sebagai dana kehidupan. Nah, ini contohnya ya. Kalau donor darah kita kasih ke orang. Iya, betul. Contoh nih, ketika biasanya ada orang sakit yang memerlukan darah karena darahnya berkurang. Nah, jadi kita biasanya itu donor darah ada yang langsung datang ke PMI, ada juga biasanya wihara-wihara yang melakukan kegiatan donor darah. Jadi darah kita dikurangi nih kurang lebih sekitar 1 liter atau 2 liter. Nanti dimasukin kantong yang safety ya, artinya kantong itu bersih, kemudian nanti bisa dimasukkan ke tubuh orang lain yang tentunya golongan darahnya itu sama.
Misalkan golongan darahnya A, ya harus A, seperti itu ya. Nah, ada juga beberapa golongan darah yang bisa untuk memasukkan ke golongan darah lain, tapi tidak semuanya, seperti itu ya. Nah, ini adalah termasuk dana kehidupan. Karena kalau orang tidak menerima darah dari kita yang memberikan, kemungkinan bisa kekurangan darah nanti bisa mengakibatkan kematian. Nah, seperti itu. Apabila ada orang yang mendonorkan darahnya, maka akan menolong orang tersebut. Ini adalah contoh dari dana kehidupan yang bisa kita lakukan pada saat sekarang. Ya, banyak juga wihara-wihara yang melakukan kegiatan donor darah ini, biasanya 3 bulan sekali ya. Seperti itu. Nah, lanjut sekarang ke kegiatan belajar yang selanjutnya. Ya. Dana kebenaran. Ya. Yaitu kegiatan belajar 23 di halaman 151. Nah, dana kebenaran ini berarti memberitahukan atau mengajarkan kebenaran kepada orang lain, ya. Nah, dhamma adalah kebenaran. Mengerti kebenaran berarti jalan keselamatan telah terbuka, ya. Jadi kita bisa mengajarkan kepada orang lain yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu akan menjadi lebih paham, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan ketika di pembelajaran ya, misalkan ada orang yang belum ada teman yang belum paham tentang materi yang disampaikan oleh gurunya, tapi misalkan mau bertanya sama gurunya, misalkan malu atau mau bertanya nanti takut sama temennya dikira, wih masa gitu aja tidak bisa. Nggak boleh malu sebenarnya dah. Tapi kalau misalkan kalian mau bertanya sama teman juga itu tidak apa-apa ya, karena belajar kita harus nggak hanya sama guru saja, kita bisa antara teman berdiskusi seperti itu ya. Ketika kita bisa memberikan atau menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kebenaran itu, maka itu bisa dikatakan adalah dhamma kebenaran ya. Dan ini nggak hanya tentang pengetahuan saja ya, tapi misalkan ada orang bertanya alamat, kalian kasih tahu alamat itu dengan baik, itu juga termasuk kebenaran karena orang itu sampai ke tujuan ya. Nah ini, jadi dana kebenaran ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang memang benar adanya ya. Jangan sebaliknya, malah kita menyampaikan yang hal-hal yang tidak benar kepada orang lain, maka nanti orang lain akan terjerumus. Kasihan orang lain itu. Ya. Nah, dana kebenaran ini juga banyak sekali contohnya ya. Ketika kalian di sekolah bisa memberikan pengetahuan kepada yang teman yang lainnya, atau ketika di rumah bisa memberikan pengetahuan kepada teman, atau misalkan di rumah, misalkan orang tua, kalian kan biasanya malah anak-anak zaman sekarang itu lebih paham dengan IT, contohnya misalkan dalam bermain handphone. Contoh saja, orang tua saya itu tidak bisa awalnya tidak bisa menelpon lewat WA. Ketika mau nelpon saya, malah yang ditelepon orang lain. Nah, karena nggak ngerti caranya menelpon gimana kan. Nah, akhirnya kita berikan arahan, kita sampaikan dengan baik. Nah, itu juga termasuk dana kebenaran. Kita menyampaikan hal yang memang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Contohnya saya memberikan kepada bapak saya, ibu saya, artinya akhirnya sekarang bisa menelpon dengan tidak salah nomor ya. Kalau menelpon saya ya langsung bisa menelpon saya. Nah, biasanya mau menelpon saya malah yang kepencet malah orang lain, yaitu karena ketidaktahuan itu ya. Nah, ini. Nah, waktunya masih 10 menit lagi untuk di Zoom-nya ini.
kita langsung setelah dari dana kebenaran, kita masuk ke dana yang terakhir adalah dana memaafkan. Ini udah terakhir apa belum nih kegiatan 24 nih? Coba kita lihat dulu ya. Ya benar. Kegiatan 24 ini merupakan kegiatan yang terakhir di bab 6. Itu dana memaafkan. Nah ini yang penting sekali harus kita lakukan karena apa? Dengan kita memaafkan orang lain ketika berbuat salah ataupun sebaliknya kita dimaafkan sama orang lain ketika berbuat salah, maka hidup ini akan damai selalu, tentram selalu. Tapi bisa dibayangkan jika orang lain berbuat salah dengan tidak sengaja, kita tidak maafkan. Atau sebaliknya, kita membuat kesalahan pada orang lain, tapi kita minta maaf sampai mohon-mohon, tapi tidak dimaafkan. Ketika itu tidak dimaafkan, maka pasti akan selalu bermusuhan, itu pasti. Nah, ketika hidupnya selalu bermusuhan, maka akan tidak berbahagia. Karena apa? Saling membenci. Ya, itu pasti. Ketika kita saling membenci, maka tidak akan bahagia hidup kita. Maka dari itu, kita harus selalu memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah dan minta maaf ke kita. Ya, kita tidak boleh egois. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Selalu harus ada orang lain yang untuk diajak kerjasama, kemudian bertukar pendapat, atau mungkin untuk kehidupan kita sehari-hari, kita juga memerlukan orang lain. Maka kenapa kita disebut adalah makhluk sosial. Contoh baju yang kalian pakai, kalian bukan buat sendiri itu. Pasti orang lain. Nah, berarti kan butuh orang lain. Kemudian nasi yang kamu makan, mungkin ada yang menanam sendiri, tapi banyak juga yang orang lain yang menanam, petani itu, kemudian nanti dijual, kemudian kalian beli berasnya, kemudian dimasak. Seperti itu. Atau mungkin untuk biar pohon padi itu tetap tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi yang bagus, pasti kan butuh pupuk. Nah, pupuk siapa yang buat? Nah, pasti orang lain lagi. Seperti itu. Nah, contoh HP yang kamu gunakan untuk Zoom sekarang, pasti bukan buatan kamu sendiri, buatan orang lain. Terus perabot-perabot yang di rumah kalian itu, ya, piring lah, gelas atau sendok dan segala macam, itu pasti adalah buatan orang lain. Nah, itu jadi kita merupakan makhluk sosial, maka di mana ketika terjadi salah paham atau ada yang berbuat salah, ketika orang lain itu minta maaf, kita harus maafkan. Begitu juga dengan kita, ketika merasa yang kita lakukan adalah salah, kita harus memaafkan. Nah, kadang yang kita tidak salah saja, alangkah baiknya kita harus memohon maaf dulu. Contoh seperti ini. Kalian punya kokoh atau cici di rumah. Nah, ketika kalian mengikuti Zoom, otomatis kan tidak bisa meninggalkan layar kamera Anda. Pasti kan minta tolong sama misalkan cicinya di rumah, misalkan, "Ci, mohon maaf, tolong ambilkan pulpen dong," misalkan. Nah, itu akan kedengaran lebih indah. Nanti pun yang dimintain tolong tidak keberatan. Tapi kalau misalkan, "Ambilin itu dong, Ci. Kok ambilin itu dong." Atau, "Mah, ambilin itu dong." Akan kurang enak didengarnya. Tetapi kalau misalkan, "Mohon maaf, Mah, tolong ambilkan minum dong. Saya lagi Zoom nih, nggak boleh meninggalkan Zoom," misalkan. Itu kan kedengaran lebih bagus. Atau, "Mohon maaf, Mah, tolong ambilkan buku saya dong," misalkan. Nah, itu pun kalian harus disampaikan juga kepada orang lain ketika
misalkan pergi ke satu tempat tapi tidak tahu tempatnya, kalian bertanya alamat kepada orang lain di jalan misalkan. Mohon maaf Pak, saya mau nanya. Nah, itu akan lebih enak didengarnya. Mohon maaf Pak, saya mau nanya, saya mau bertanya rumah Hendrias di mana ya? Oh, itu nanti dari pohon asem belok kiri, terus mentok, nanti setelah itu belok kanan. Nah, itu rumahnya yang cat warna biru misalkan. Pasti orang pun akan memberikan dengan jelas karena kita sudah di awalnya itu kalimatnya sudah membuat orang lain juga enak didengar gitu ya. Jadi ketika mau minta tolong itu harus ada permohonan maaf dulu di awalnya. Misalkan datang ke sekolah, kalian mau bertemu dengan wali kelasnya, wali kelas kalian Bu Eka ya, misalkan bertemu dengan guru atau Pak Totong yang biasanya di depan kan, misalkan mohon maaf Pak Totong, saya mau nanya Bu Eka ada di ruang mana ya, misalkan. Nah itu akan kedengaran lebih bagus, lebih indah, dan nanti otomatis orang tersebut pun akan menjawab dengan ini juga ya. Gitu. Maka itu mulai sekarang harus kalian praktekkan ya di manapun kalian berada. Ya. Ketika meminta bantuan atau menanyakan kepada orang yang apalagi orang yang tidak dikenal, kalian harus disertakan kalimat seperti itu ya. Misalkan mau beli cilok, mohon maaf Bang, ciloknya masih ada enggak? Oh ada, mau beli berapa? Misalkan mau beli 5.000. Nah, jadi itulah sebuah percakapan yang menyejukkan hati ya. Begitu juga dengan ketika kita memaafkan orang lain atau kita dimaafkan orang lain, maka tidak akan ada masalah di kehidupan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam sekolah, di dalam masyarakat, atau di lingkungan rumah seperti itu ya. Nah, ini merupakan pembelajaran di bab 6 yaitu tentang apa tadi yang pertama? Dana apa? Dana materi. Terus yang berikutnya dana apa lagi setelah dana materi? Kehidupan. Dana kehidupan. Terus setelah itu dana apa lagi? Memanfaatkan. Dana memanfaatkan. Kebenaran. Dana kebenaran. Terus yang keempat adalah dana memaafkan. Memaafkan ya, bukan memanfaatkan ya, memaafkan. Jadi itu termasuk contoh-contoh dana itu ya, ada 4 yang memang kalian harus praktekkan dari mulai sekarang. Dana materi, kemudian dana kebenaran, dana kehidupan, dan dana memaafkan. Seperti itu ya. Nah, karena tolong jangan dicoret-coret dong. Pak, ada nyoret, Pak. Ya, ini ada yang nyoret nih. Siapa nih? Etan. Ya, jangan coret dong. Nah, oke. Karena waktunya sebentar lagi. Oke. Jadi, tentang indahnya berdana, ya, Bapak harapkan kalian silakan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, ya. Tentunya berkaitan dengan berdana ini. Kalian bisa berdana materi, tapi tidak, misalkan belum bisa, kalian bisa berdana kehidupan. Kalau misalkan belum bisa juga, kalian bisa berdana kebenaran. Kalau itu belum bisa juga, misalkan kalian bisa berdana memaafkan. Jadi silakan kalian untuk selalu berbuat baik ya. Dan ketika ada orang berbuat salah dan meminta